Namun, sebelum kita lebih jauh ke sana, perkenalkanlah kakak terlebih dahulu. Nama kakak adalah Aris Maulida. Halo, salam kenal dari kakak. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk klik subscribe, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk klik ring. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Ini dia videonya. Check it out. Nah, kalau begitu, apa saja manfaat penginderaan jauh di berbagai bidang kehidupan? Oke, langsung saja. Berikut manfaatnya. Yang pertama, dalam bidang meteorologi dan klimatologi. Untuk mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat perawanan dan kandungan air dalam udara. Yang kedua, membantu analisis dan peramalan cuaca dengan menentukan daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah. Ketiga, yaitu untuk mengamati sistem pola angin permukaan. Yang keempat, melakukan pemodelan meteorologi dan data klimatologi. Dan untuk pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang meteorologi dan klimatologi yang terakhir adalah mengamati pola anomali cuaca dan iklim. Oke, kita masuk dalam pemanfaatan penginderaan jauh dalam kehidupan yang kedua, yaitu dalam bidang hidrologi. 1. Pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. 2. Pemetaan luas daerah dan intensitas banjir. 3. Untuk memantau dan mengetahui bentuk das. 4. Pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. 5. Untuk mengetahui gradien aliran sungai. 6. Untuk mengetahui arah aliran sungai. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kecepatan aliran sungai. Selanjutnya, kita masuk dalam pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang oseanografi. 1. Pengamatan pasang surut dan gelombang laut. 2. Studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Yang ketiga, untuk mengukur ketebalan sedimentasi. 4. Meningkatkan potensi sumber daya laut. 5. Mengetahui kecenderungan pola arus laut. 6. Mendeteksi pencemaran yang terjadi di laut. Dan yang terakhir, pengamatan sifat fisik air laut seperti suhu permukaan air laut, warna laut, kadar garam, arus, dan lainnya. Pemanfaatan penginderaan jauh yang keempat yaitu dalam bidang geologi. 1. Penentuan struktur batuan suatu wilayah. 2. Pemantauan wilayah bencana akibat gempa, kebakaran, tsunami, dan longsor. 3. Mengetahui kandungan mineral tanah. 4. Pemantauan aktivitas gunung api dan sebaran abu vulkanik erupsi.
Dan yang terakhir, pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan ataupun barang tambang. Pemanfaatan penginderaan jauh yang kelima yaitu dalam bidang geomorfologi. 1. Penginderaan jauh dapat menentukan bentuk lereng, panjang lereng, arah lereng, dan juga kekasaran lereng. 2. Menentukan gerak massa batuan. Dan yang terakhir, untuk menentukan bentuk lembah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk dalam pemanfaatan penginderaan jauh yang keenam, yaitu dalam bidang tanah. 1. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengetahui jenis tanah. 2. Untuk mengetahui konsistensi tanah. Untuk mengetahui banyaknya drainase. Untuk mengetahui tekstur tanah. 6. Untuk mengetahui struktur tanah. Pemanfaatan penginderaan jauh yang ketujuh yaitu dalam bidang pemetaan. Dalam bidang pemetaan ini, peta citra memberikan semua informasi yang terekam pada bumi tanpa adanya generalisasi. Selanjutnya, pemanfaatan penginderaan jauh yang terakhir, yaitu dalam bidang geofisika, geodesi, dan lingkungan. 1. Inventarisasi tata guna lahan. Inventarisasi tata guna lahan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh kegiatan manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. 2. Kehutanan. Dalam kehutanan ini, penginderaan jauh dibagi menjadi dua bentuk pemanfaatannya. Yang pertama, penginderaan jauh bermanfaat untuk pemantauan, penebangan, dan penghutanan kembali. Dan yang kedua yaitu untuk inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mendeteksi terjadinya kebakaran hutan. Nah, jadi itu teman-teman pemanfaatan penginderaan jauh di berbagai bidang kehidupan. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti?